Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa bertatap muka untuk mempresentasikan di kelas. Selanjutnya saya haturkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis kritis bahan ajar PAI dan bahasa Arab, yaitu Ibu Dr. Hajah Siti Komariah. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di IMN di KKB Bandung. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai buku bahasa Arab terbitan Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Pendahuluan, sumber bahan belajar sangat penting dalam proses pembelajaran di kelas, terutama di kelas dasar dan menengah. Menurut Munir 2008 mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan sumber belajar adalah bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan dan diperlukan untuk membantu guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Jadi sangat penting yang namanya bahan ajar untuk pembelajaran di kelas. Kita lanjut mengenai fungsi bahan ajar. Ini fungsinya diantaranya ada 6, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, 4. Lebih memantapkan pembelajaran, 5. Memungkinkan belajar secara seketika, 6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih baik. Nah, rumusan masalah yang akan kita bahas adalah yang pertama mengenai bahasa apakah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dalam buku bahan ajar bahasa Arab. 2. Apakah tujuan pembelajaran atau KIKD bahasa Arab. 3. Bagaimana isi atau bahan ajar atau kurikulum bahasa Arab. 4. Apa metode pembelajaran yang digunakan dalam bahasa Arab. 5. Apa evaluasi pembelajaran yang digunakan dalam bahasa Arab. Kemudian kita masuk kepada metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research murni, yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kita langsung kepada pembahasan. 1. Kesesuaian aspek bahasa dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bahasa dan keterbacaan. Bahasa adalah sarana penyampaian dan penyajian bahan seperti kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana. Semuanya sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian pembahasan kedua, tujuan pembelajaran atau KIKD bahasa Arab. Pengembangan kurikulum bahasa Arab bertujuan mempersiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi global dan alat untuk mendalami agama dari sumber otentik yang pada umumnya menggunakan bahasa Arab dan melalui proses rantai keilmuan atau isnad yang terus bersambung hingga sumber asalnya yaitu Al-Quran dan Hadis. Hasil analisis kami, tujuan dalam bahan ajar buku bahasa Arab sudah sesuai dengan tujuan sesuai KMA 183 tahun 2019. Kemudian pembahasan ketiga, isi atau bahan ajar atau kurikulum bahasa Arab. Dari hasil analisis saya terhadap buku bahasa Arab kelas 7 MTS, maka buku tersebut sudah sesuai dengan kurikulum terbaru dan pembahasannya menunjang KI dan KD 4 komponen kecakapan berbahasa, yaitu menulis, membaca, berbicara, dan mendengar. Pembahasan keempat, metode pembelajaran bahasa Arab. Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Arab. Metode yang digunakan adalah metode pembelajaran scientific learning atau metode 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. B. Metode lain yang digunakan adalah demonstrasi atau praktek percakapan. C. Metode qiraah atau membaca dan terjemah.
Pembahasan kelima, evaluasi atau penilaian bahasa Arab. Nah, penilaian ini yaitu dengan penilaian bisa tes lisan dan tes tulisan, sehingga bagaimana anak ini bisa menguasai atau paham dengan tujuan kemahiran berbahasa, ya, yaitu kecakapan untuk mendengar, tes mendengar, tes menulis, bercakap, ya. Nah, selanjutnya kesimpulan. Pembelajaran bahasa Arab di madrasah masih cenderung strukturalistik, kurang fungsional, dan kurang komunikatif. Artinya perlu pengembangan, ya. Kemudian bahasa Arab memiliki peran yang penting sebagai alat memahami ajaran-ajaran Islam, karena sumber-sumber otentiknya berbahasa Arab yang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, dan juga ditambah dengan karangan-karangan para ulama yang mayoritas berbahasa Arab. Kemudian, penguasaan bahasa Arab yang kurang, di samping menimbulkan kesalahpahaman terhadap kitab suci, juga menurunkan minat mempelajari agama Islam dari sumber otentiknya, seiring dengan kemudahan mengakses konten agama Islam secara instan melalui internet, media sosial, dan kemajuan dunia teknologi informasi lainnya. Karena itu, kurikulum bahasa Arab harus lebih mendalam dan meluas sehingga cukup membekali kompetensi literasi peserta didik. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.